أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan, mulai dari nikmat kesehatan badan kita, nikmat keluangan waktu kita, dan tentu yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam dalam hati kita, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di gedung dakwah Madas ini. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari berbangkit kelak. Amin amin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih membahas kitab Adabul Mufrad dari Imam Bukhari. Pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bagaimana jiwa yang tenang, jiwa yang bahagia itu seperti apa? Bahwa orang itu bisa mendapatkan kebahagiaan ketika dia itu berakhlak yang baik kepada orang lain. Kemudian kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab akhlak membantu orang lemah, membantu orang yang terani, yang ditolimi oleh orang lain. Maka kita masuk kepada hadis yang nomor 1, diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, yang menanya itu Abu Dzar, wahai Rasulullah, perbuatan apa yang paling baik? Maka Rasulullah menjawab, iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Maka orang itu bertanya lagi, maka siapakah hamba sahaya yang paling utama? Ini paling utama untuk diberdekakan. Maka beliau menjawab, yang paling mahal harganya dan paling berharga di tengah keluarganya. Kemudian dia bertanya lagi, bagaimana kalau aku tidak bisa mengerjakan di antara semua itu? Maka beliau menjawab, hendaklah engkau menolong orang yang kehilangan, orang yang teraniaya tadi, atau membantu orang yang bodoh. Ia berkata, jika aku tidak mampu melakukannya, maka Rasulullah menjawab, doakan manusia supaya terhindar dari keburukan, maka itu termasuk sedekah bagimu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini Rasulullah menerangkan ketika ditanya, amalan apa yang paling utama? Yaitu kalau amalan hati berarti iman kepada Allah. Karena kan iman itu adalah dasar ibadah, dasar amalan. Orang itu kalau kok tidak beriman, tidak percaya sama Allah, maka apapun ibadahnya akan tertolak. Walaupun dia itu sedekah bermiliar-miliar, orangnya paling akhlaknya paling baik kepada sesama, orangnya paling baik sama orang lain, tapi ketika tidak dilaraskan dengan keimanan,
maka amal tersebut tidak ada nilainya. Dan jihad di jalan Allah, nah jihad ini adalah puncak suatu amalan. Kemudian ditanya lagi, hamba yang paling utama untuk dimerdekakan, maka hamba yang paling utama adalah yang paling berharga dan paling mahal. Ini menunjukkan bahwa kalau mau ibadah adalah ibadah yang paling baik itu adalah ketika mengeluarkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang kita cintai. Sama tadi ketika memerdekakan budak, maka budak yang paling bagus adalah yang paling mahal dan paling dihargai. Berarti kan itu kan merupakan budak yang paling baik. Sama ketika kita misalnya bersedekah, mengeluarkan suatu harta, maka harta yang terbaik itu adalah yang paling kita cintai. Seperti dalam firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, ayat tepatnya kurang hafal, apakah kamu itu belum beriman sampai engkau itu berinfak atau bersedekah dengan apa yang engkau cintai. Jadi ketika memberi itu jangan memberi dengan barang-barang yang bekas, barang-barang yang tidak terpakai, yang sudah dibuang. Ngasih baju tapi bajunya itu baju lungsuran, terus jamuran, kucel, nggak pernah dicuci, dikasihin orang lain. Mau ngasih makanan sisa. Itu bukannya nggak boleh, tetap dapat pahala, tetap dapat ganjaran. Tapi sedekah yang paling baik, yang paling utama adalah ketika kita itu bisa mengeluarkan sesuatu yang paling kita sayang, sesuatu yang paling berharga di diri kita. Mau sedekah pakaian, kita ambil pakaian yang paling bagus, pakaian lebaran baru beli, terus kemudian dikasih orang lain. Nah itu kalau sudah seperti itu tuh masya Allah, pahalanya sangat luar biasa. Dan ini juga dicontohkan Rasulullah. Bagaimana ketika Rasulullah itu sedekah, benar-benar jor-joran gitu, langsung ngasih, tidak peduli, bahkan sampai tidak meninggalkan sedikit pun untuk dirinya sendiri. Dari harta beliau itu 99% semuanya untuk sedekah, untuk kepentingan umat. Yang untuk buat Rasulullah sendiri ya paling tadi hanya sedikit saja. Kemudian ketika orang itu bertanya lagi, bagaimana jika tidak bisa jihad? Kalau disuruh jihad tidak kuat, kalau disuruh tadi sedekah yang terbaik tidak kuat. Karena kan namanya amalan terbaik itu kan amalan yang paling berat, tidak semua orang bisa melakukannya. Maka kata Rasulullah, kalau tidak bisa, hendaklah kalian itu menolong orang yang kehilangan atau orang yang lemah dan membantu orang yang bodoh. Maka makna itu menolong orang yang kehilangan itu adalah orang yang mempunyai pekerjaan tapi masih kekurangan. Jadi bukan yang nggak punya sama sekali, tapi yang kayak dia sudah berusaha tapi masih di bawah garis kemiskinan. Kenapa kok perlu dibantu? Karena biasanya orang seperti itu sering kelewatan gitu. Nah, kalau lazis mau ngasih bantuan, itu kan kalau misalnya tidak punya pekerjaan, benar-benar miskinnya tuh benar-benar miskin, biasanya malah langsung ditolong. Wah ini kurang ditolong. Malah biasanya itu yang nolong banyak. Tapi kalau yang miskinnya itu kayak miskin perbatasan bahasanya gitu. Sudah batas-batas miskin, di mana dia itu sudah punya penghasilan, punya pekerjaan, tapi hasilnya masih kurang. Dan ini kadang-kadang sering kelewatan, sering dilalaikan. Makanya kalau kita misalnya mau membantu orang, ya tadi sesuai dengan kebutuhan. Siapa yang butuh, itu yang lebih kita bantu.
Wah, ini yang nggak punya makan sama sekali, itu kita dulukan. Oh, setelahnya baru tadi yang punya makan tapi makannya masih kurang. Oh, ini ada yang makannya sudah kurang uang sekolah. Nah, itu dibikin prioritas siapa yang perlu dikasih dulu. Karena kadang-kadang uang bantuan, uang zakat itu kan terbatas, gitu. Tidak mencukupi. Nah, ketika tidak cukup ya bagaimana disesuaikan supaya semua bisa dapat. Kemudian yang kedua adalah menolong orang bodoh. Maka orang yang bodoh di sini maksudnya adalah orang yang tidak bisa bekerja karena cacat, baik cacat fisik maupun cacat mental. Jadi intinya adalah yang pertama menolong orang yang kesusahan, baik itu dia bisa berusaha, dia itu sehat, maupun dia yang tidak bisa berusaha karena sakit. Karena ada orang yang sakit mentalnya, kayak mohon maaf orang autis, yang bahkan jangankan disuruh kerja, disuruh aktivitas sendiri saja masih tidak bisa. Pakaian masih dipakein, makan masih didulang, diajak komunikasi tidak bisa. Nah, seperti ini kan harus ditanggung, tidak bisa ditinggalkan. Atau orang yang cacat fisik, yang gak bisa jalan, atau gak bisa gerak tangannya, atau bahkan gak bisa gerak seluruh tubuhnya, yang dimana seperti itu tidak menjadikan dia itu tidak bisa bekerja. Orang-orang seperti ini wajib untuk ditolong. Nah, kemudian orang itu bertanya lagi, kalau masih tidak bisa bagaimana? Kalau disuruh bantu orang, dia tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya kekuatan. Gimana caranya membantu orang lain? Maka kalau memang tidak bisa, hendaklah dia itu berdoa. Agar apa? Agar terhindar dari keburukan. Maka doa ini itu termasuk sedekah kepada diri sendiri. Dan ini merupakan level yang paling rendah. Kenapa levelnya paling rendah? Karena kalau berdoa itu kan paling tidak modal, kan semua orang bisa berdoa. Selama orang itu berakal, pasti bisa berdoa. Karena doa kan nggak perlu tenaga, nggak perlu biaya, nggak perlu suara. Orang yang bisu bisa berdoa di dalam hati. Orang lumpuh bisa berdoa. Orang sakit bisa berdoa. Orang cacat bisa berdoa. Kalau orang yang tidak bisa berdoa itu paling hanya dua. Orang kalau tidak orang yang tidak berakal, tadi orang yang akalnya belum berkembang, atau orang yang jiwa yang akalnya rusak. Kalau tidak, orang yang mati. Itu orang yang tidak bisa berdoa. Kalau selain itu insya Allah semuanya bisa berdoa. Maka dengan doa itu kita mohon supaya apa? Supaya saudara-saudara kita itu terhindar dari keburukan, terhindar dari kesusahan. Jadi minimal ketika orang itu kesusahan, orang itu punya masalah, kalau memang kita tidak bisa bantu, ya paling tidak jangan diketawain atau digibahin. Ini biasanya kebiasaan orang Indonesia kan, ada kecelakaan, kalau nggak bisa bantu biasanya apa, Bu? Ditonton, Jadi kalau ada orang kena musibah, bukannya malah dibantu, malah ditonton. Nah, ini kan tidak boleh. Atau misalkan kita ada punya temennya
kepleset, kecemplung kolam. Ya kalau kita bisa segera ditolong. Apalagi kalau misalnya temannya nggak bisa renang, langsung ditolong, diseret ke pinggir. Kalau misalnya tidak bisa menolong karena kita juga tidak bisa renang, kan bahaya gitu. Musuh orang tidak bisa renang malah orang tenggelam, jangan-jangan nanti malah tenggelam dua-duanya. Ya. Kalau misalnya tidak bisa, ya minimal jangan diketawain karena ada orang temannya kecemplung kolam malah disorakin. Nah, ini kan tidak boleh. Wa jama'a rahimahumullah, kita masuk ke dalam hadis yang nomor kedua. Dari Sa'id bin Abu Burdah, aku telah mendengar ayahku meriwayatkan dari kakekku bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap muslim itu harus bersedekah. Jelas sih, setiap muslim itu harus bersedekah. Jadi yang namanya sedekah itu hukumnya wajib. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan di sendi itu ada 360 kalau 360 sendi di tubuh kita itu, dan setiap sendi itu harus disedekahi setiap hari. Jadi setiap hari itu harus sedekah minimal 360 kali. Mungkin ketika awal seperti ini kita bingung ya Rasulullah kok harus tiap hari harus sedekahnya banyak lagi, gimana caranya? Kita nggak punya apa-apa, nggak punya uang, nggak punya harta untuk disedekahkan, bagaimana caranya untuk bersedekah? Makanya ada orang yang bertanya karena khawatir seperti itu, wahai Rasulullah, kalau kita tidak punya harta bagaimana? Kita tidak punya sesuatu yang bisa disedekahkan. Maka Rasulullah menjawab, kalau tidak punya, bekerjalah, manfaatkanlah kesehatan tubuhnya dan bersedekahlah. Maka yang pertama, kalau tidak punya uang, hendaklah bekerja, ya, mencari nafkah. Setelah dapat hasilnya, nanti uangnya digunakan untuk menafkahi diri sendiri. Nah, kalau ada sisa baru digunakan untuk bersedekah. Dan ini juga dilakukan oleh para sahabat yang miskin, ya, para ahlu sufah yang tuna wisma yang tinggal di masjid, itu enggak setiap hari nganggur di masjid cuma duduk-duduk, betul. Jadi walaupun mereka itu bahasanya nggak punya apa-apa, tapi tetap berusaha bekerja. Bekerja apa? Ya ke pasar, jadi tukang panggul, tukang angkat barang. Bukan mengerjakan semuanya, yang penting bisa dapat hasil. Ya walaupun akhirnya hasilnya juga tidak cukup, mau buat beli rumah juga nggak cukup, paling buat makan sehari-hari atau buat beli pakaian. Yang poin tidak bisa melepaskan, walaupun mereka bekerja tetap tidak bisa terlepas dari status ahlus sufah. Maka di sini adalah contoh bagaimana Rasulullah itu mengajarkan supaya kita itu tidak menjadi beban, tidak mengandalkan diri kita kepada bantuan orang lain. Kalau memang butuh, ya kerja, cari sendiri. Jangan bergantung kepada belas kasihan orang lain. Jangan malah mengandalkan dari meminta. Ya memang kalau nanti kurang, ya itu baru misalnya minta bantuan. Tapi sebelumnya kerja dulu, berusaha dulu, cari sendiri dulu. Nah, ketika sudah nyari, kok memang tidak sampai, misalnya butuhnya 100.000, tapi kita dicari cuma dapat 50.000, ya sisanya bisa kita minta bantuan, minta zakat, itu tidak masalah. Tapi tadi harus nyari dulu, harus berusaha
bantu. Jangan cuma mengandalkan dari minta-minta. Nah, ketika sudah bekerja, baru nanti hartanya tadi pertama digunakan untuk diri sendiri. Itu sedekah yang paling utama, memenuhi kebutuhan diri, makan, pakaian. Kemudian memenuhi kebutuhan keluarga, membantu istri, anak, orang tua, membantu kerabat yang kesusahan. Nah, kalau sudah semua, baru orang lain, orang di luar yang bukan kerabat kita. Nah, kemudian sahabat ini bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana jika tidak bisa melakukan itu? Gak bisa kerja, atau mungkin sudah kerja tapi uangnya masih kurang. Jangankan buat sedekah, mau buat hidup sendiri saja tidak cukup. Nah, bagaimana caranya supaya bisa sedekah itu? Maka Rasulullah menjawab, bantulah orang lemah yang membutuhkan pertolongan. Inilah alasannya, inilah alasan kenapa kok hadis ini masuk ke bab ini. Hadis ini dijelaskan salah satu cara bersedekah adalah membantu orang yang teraniaya, orang yang dizalimi. Jadi misalnya kalau ada orang yang dibully, ada orang yang diganggu, maka harus dibantu. Nah, kira-kira yang dibantu yang zalim atau yang menzalimi, Pak? Yang dibantu yang zalim atau yang menzalimi? Dua-duanya. Mungkin orang Ustaz lah kok yang mendolimi, oke jelas, yang mendolimi dibantu kan jelas ya. Tapi gimana caranya kok membantu orang yang dolim? Apa kita membantu memukuli orang tersebut? Ya kan enggak ya, bukan seperti itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, tolonglah saudara kalian yang dolim maupun yang didolimi. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau yang dolim, yang didolimi, jelas saya paham bagaimana cara menolongnya. Tapi bagaimana cara menolong orang yang zalim itu? Maka Rasulullah bersabda, cara menolongnya adalah engkau mencegah dia dari perbuatan zalim tersebut. Nah, cara menolong orang yang zalim. Jadi nggak cuma menolong orang yang dizalimi, ya. Yang zalim juga harus ditolong. Yang mendolim ditolong dengan mencegah, menghentikan dia dari perbuatan tersebut. Nah, yang didolimi, ya dia itu diselamatkan, ya, diselamatkan dari perbuatan kedoliman itu. Nah, inilah contoh dari perbuatan nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat orang melihat kemaksiatan, di mana ada orang yang berbuat zalim, ada orang yang berbuat dosa, maka harus kita cegah, kita tolong supaya terhindar dari maksiat tersebut. Nah, kemudian sahabat ini masih tanya lagi, bagaimana masih tidak bisa Rasulullah? Kalau kok disuruh menolong orang yang menzalimi kok masih tidak bisa, masih nyalinya masih belum kuat, keberaniannya masih belum ada. Maka Rasulullah menjawab, perintahkanlah orang untuk berbuat baik. Nah, kalau masih tidak bisa untuk mencegah dari kezaliman, maka perintahkanlah orang untuk berbuat kebaikan. Ini jadi berbuat amar ma'ruf. Dan ini memang menunjukkan bahwa amar ma'ruf itu lebih mudah daripada nahi mungkar. Kan misalnya gitu ya, kita mau mengajak orang untuk sholat, kan mau enak aja ya. Ayo Pak sholat, ayo ke masjid, ayo ngaji. Itu lebih enak, kenapa? Karena orang itu kalau diajak beribadah, itu kecil kemungkinannya dia tersinggung. Jika orang diajak sholat, walaupun misalnya dia tidak mau sholat, ya minimal nggih, walaupun nanti cuma nggih orang kepanggih, tapi kan tetap nggih ngeten nggih.
ya sudah nggak ada apa, nggak dimarahin atau apa. Orang mudah untuk menerima. Tapi kalau nahi mungkar, ada orang lagi asik-asik judi, kita datangi, Pak, judi itu haram, judi itu nggak boleh. Kita gimana reaksinya, Pak? Wah, nek mboten dihajar, alhamdulillah nih. Oke, kalau boga mentah tidak melayani sudah alhamdulillah. Ini memang tadi menolong orang zalim, menolong orang yang kesusahan tadi, mencegah dari kemungkaran itu memang lebih susah daripada sekedar amar ma'ruf. Karena memang kalau nahi mungkar itu kemungkinan orang tersinggung itu jauh lebih besar. Kemungkinan terjadi perselisihan antara orang yang mengajak dengan orang yang diajak itu jauh lebih besar. Makanya kalau misalnya kok nahi mungkar itu masih belum bisa, minimalnya kita amar ma'ruf. Kan amar ma'ruf itu kan cuma butuh modal lisan ya Pak ya. Cuma butuh modal ucapan atau mungkin jari-jari kita kalau mau amar ma'ruf di HP. Gak butuh tenaga, gak butuh susah, gak butuh harta. Jika ada orang lagi duduk-duduk, kita ajak ya Pak, monggo sholat masjid jamaah sudah ada, kan enak. Hanya butuh mental dan lisan kita. Nah, maka sahabatnya dia bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau masih tidak bisa bagaimana? Disuruh ngajak kok masih malu-malu, mau dakwah kok masih segan. Bahasanya masih orang-orang kroco-kroco bawah itu ya, masih kalau ngajak itu kok masih belum bisa ditanggapi. Maka bagaimana? Maka Rasulullah katakan, paling tidak kita itu menahan diri dari perbuatan maksiat atau dari mengganggu orang lain, dan itu sudah termasuk sedekah. Nah, ini paling minimalnya ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, minimalnya itu menghindari dari perbuatan dosa, menghindari dari perbuatan zalim. Karena menghindari itu kan secara tidak langsung artinya kan tidak berbuat apa-apa gitu. Kita menghindari perbuatan dosa itu kan sama artinya dengan kita tidak berbuat apa-apa. Kita diam saja, anteng saja, diam di tempat, tidak bergerak. Ketika niatnya untuk menghindari perbuatan dosa, itu sudah termasuk sedekah. Jadi kan perbuatan yang paling tidak modal ya Pak. Kan ketika kita diam tidak berbuat apa-apa, ya tidak butuh apa-apa. Tenaga tidak butuh, lisan tidak butuh, hati tidak butuh apa-apa. Inilah kenapa kata Rasul, itulah yang paling minimal. Nah, kok paling minimal saja ini masih tidak bisa, disuruh diam saja masih tidak bisa. Nah, ini makanya imannya masih harus diperbaiki. Nah, ada orang disuruh sedekah harta nggak bisa, disuruh nolong orang lain nggak bisa, disuruh nahi mungkar amar ma'ruf tidak bisa, disuruh nggak ngapa-ngapain masih tidak bisa. Bukannya dia malah mengisi waktunya dengan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Nah, ini kan berarti kan tanda-tanda imannya masih perlu dibenahi. Maka ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersedekah. Nah tadi ketika diam saja itu saja bisa bernilai sedekah. Siapa orang yang tidak bisa diam? Kan nggak ada. Semua orang itu bisa diam, semua orang bisa tidak melakukan apa-apa. Maka inilah tanda bahwa tidak ada alasan ke orang itu tidak bisa sedekah sama sekali. Dan inilah ketika kita melihat hadis ini, kita kan melihat bahwa kok sahabat ini tanya terus gitu kan ya.
Sudah dijawab masih tanya, sudah dijawab masih tanya. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa beberapa pertanyaan itu memang ada yang bermanfaat. Kita boleh banyak bertanya ketika memang pertanyaan itu ada manfaatnya. Maka di sini sahabat itu bertanya itu ingin mencari tahu kayak sedekah itu paling minimal itu apa? Supaya para orang-orang itu tahu, oh, sedekah itu kalau yang paling besar itu bisa berupa harta, kalau yang paling kecil minimal berupa apa tadi, yang berupa menghindari maksiat tadi. Jadi supaya orang itu tahu bisa bersedekah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi nggak ada orang yang memaksakan diri ketika tidak punya harta langsung rela jual barang supaya bisa sedekah, rela berhutang supaya bisa sedekah. Dan seperti kan perbuatan yang tidak pas karena tadi beribadah di luar kemampuannya. Jawab rahimakumullah, itulah dua hadis yang membahas akhlak mulia berupa menolong orang yang teraniaya. Kemudian kita masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu berdoa kepada Allah agar diberikan akhlak mulia. Jadi di sini Imam Bukhari ingin membahas bahwa untuk bisa berakhlak mulia, maka pertama memang harus berusaha untuk berbenah diri, berusaha untuk melakukan akhlak yang bagus, punya akhlak yang bagus. Tapi yang kedua yang tidak kalah penting adalah selalu berdoa, meminta kepada Allah supaya kita itu dikaruniai akhlak yang bagus. Jadi jangan terlalu mengandalkan diri sendiri. Jangan kok, wah saya itu berakhlak karena saya bisa, itu tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita bisa berakhlak mulia itu hanya ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah, kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Kita bisa berakhlak mulia ketika hati kita digerakkan oleh Allah. Ketika Allah mematikan hati seseorang, menahan hidayah dari hati seseorang, maka apapun yang dilakukan tetap tidak bisa berakhlak mulia. Maka kalau kita mau benar-benar punya akhlak yang bagus, punya akhlak yang mulia, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadis pertama diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW sering memanjatkan doa berikut. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu as-sihhata. Yang pertama as-sihhata yaitu kesehatan, wal iffata yang kedua kehormatan diri, wal amanata dan sifat amanah yang ketiga, wa husnul khuluq dan akhlak yang mulia nomor 4, waridho bil qadri dan yang kelima ridho terhadap takdir. Ini bagaimana Rasulullah itu meminta 5 hal yang paling utama, sifat yang paling utama, akhlak yang paling utama di diri kita. Walaupun hadis ini kalau secara sanad hadisnya itu dhaif ya, oleh Al-Albani itu hadisnya dhaif. Tapi kalau masalah doa, masalah akhlak itu pakai hadis dhaif itu tidak masalah selama isi doanya itu masih benar sesuai dengan ajaran Islam. Ini kan kita minta kesehatan, minta kehormatan diri, minta amanat, minta hak yang mulia, minta ridho terhadap takdir. Ini kan perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah, perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Makanya kalau doa ini mau digunakan itu masih tidak masalah, boleh, masih boleh. Jadi kalau misalnya kita berdoa habis sholat pakai doa ini itu tidak apa-apa. Jadi nek mau penggunaan hadis dhaif, kalau misalkan untuk ibadah, untuk yang doa, akhlak itu masih diperbolehkan. Nah, tapi yang nggak boleh
kalau sudah ranah fikih, ibadah, hukum-hukum syariah, kemudian ibadah-ibadah mahdhah dan masalah akidah itu mutlak tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Ya, harus pakai hadis yang sahih atau minimal hasan. Tapi kalau misalnya untuk doa ini masih diperbolehkan. Maka di sini Rasulullah meminta 5 hal. Yang pertama, as-shihah, kesehatan. Baik kesehatan itu sebelum sakit maupun sesudah sakit. Karena memang kesehatan itu paling penting. Hidup ini orang nggak akan bahagia kalau hidupnya itu cuma sakitan. Kesehatan itu adalah suatu kenikmatan yang paling mahal. Kita bisa punya badan yang sehat, mata bisa melihat, tangan bisa bergerak, kaki bisa berjalan, sistem-sistem organ kita itu berjalan dengan baik. Itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Kita lihat berapa banyak orang yang rela mengeluarkan jutaan bahkan miliaran rupiah ketika tubuhnya itu sakit supaya bisa sehat, itu mengeluarkan harta yang begitu banyak. Kemudian yang kedua adalah meminta al-iffah, meminta kehormatan diri, kesucian diri kita, mulai dari kesucian mulut kita, mata kita, hidung kita, hingga kemaluan kita. Dan salah satu perbuatan yang merusak kesucian itu adalah pacaran, berhubungan dengan lawan jenis. Karena semua elemen dari pacaran itu semuanya itu sudah termasuk zina. Semuanya itu menodai kesucian diri kita. Sudah, kalau nggak pegang-pegangan masih kirim-kirim surat, itu sudah zina hati. Pikirannya jadi nggak konsen. Mau baca Quran, ingatnya dia. Kalau di lagu itu gimana? Ketika ingatnya dia. Mau makan, ingatnya dia. Mau mau hafalan, ingatnya dia juga. Kesucian konsentrasi hatinya, kesucian hatinya menjadi hilang. Apalagi kalau sudah pegangan tangan, boncengan, jalan berduaan, sudah maksiatnya jadi tambah parah. Inilah kenapa dalam Islam itu pacaran hukumnya haram mutlak. Semua ulama itu mengatakan pacaran itu haram. Tidak ada yang memperbolehkan pacaran kecuali kiai-kiai liberal. Tutup paling ya. Kalau orang liberal mah jangan pacaran, bagi mereka zina, pelacur itu halal bagi mereka, apalagi cuma sekedar pacaran. Tapi kalau para ulama yang lain, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, baik itu Muhammadiyah maupun dari Muhammadiyah, NU, persis segala semua MUI di Indonesia, semua organisasi yang Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia mengatakan yang namanya pacaran itu haram karena tadi mengantarkan kepada zina. Maka bagaimana supaya terhindar dari pacaran ini? Maka yang pertama berdoa kepada Allah. Berdoa supaya dihindarkan dari perbuatan tersebut, dari pacarnya itu dihindarkan supaya bisa terhindar dari. Nah, kalau sudah berdoa kemudian sibukkan diri kita dari perbuatan yang tidak berguna. Isilah waktu kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan sholat, dengan mengaji, dengan baca buku. Karena kalau misalnya tidak pikiran kita nganggur, kemana-mana biasanya langsung mikir mikir mantannya, mikir kegiatan pacarannya, mikir keasikan pacarannya. Itu kalau nyantai, makanya diisi waktunya itu disibukkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik tadi. Dan yang ketiga, setelah menyibukkan diri dengan perbuatan kebaikan, pacarnya itu dijauhi, jauh-jauh dari pacarannya, jauh-jauh dari perbuatan pacaran itu. Nah, percuma aja kok kita itu mau berhenti pacaran tapi masih dekat-dekat dengan mantan pacarnya tadi, ya percuma
bergun, sia-sia saja perbuatannya. Nah, itu kayak kita itu mau diet, nggak mau mau diet makan, tapi setiap hari itu dolan ke warung makan. Nah ini malahan mengundang godaan setan. Nggak niat itu berarti. Niatnya diet kok malah dekat-dekat sama makanan. Sama kalau mau niat berhenti dari pacaran, jangan dekat-dekat sama lawan jenisnya. Kemudian yang ketiga itu minta amanah, yaitu memenuhi haknya. Orang yang amanah itu adalah orang yang memenuhi haknya Allah. Hak Allah itu ya berupa ibadah kita, sholat kita, baca Quran kita, dan hak kepada manusia. Hak kepada manusia ya berarti ya kewajiban kita, tugas kita. Kalau kita ditugaskan jadi pekerja, ya kita menyelesaikan pekerjaan kita. Kalau jadi murid, ya amanahnya itu harus belajar. Kalau petugas kebersihan, ya amanahnya itu bersih. Petugas kantoran, ya amanahnya mengerjakan tugas kantor tersebut. Kemudian yang keempat ada minta akhlak yang mulia, dan yang terakhir adalah meminta agar ridho terhadap takdir, apalagi takdir yang susah. Kalau takdir yang senang, insya Allah ridho semua ya Pak. Kalau dapat kenikmatan ridho semua nggak ada yang nggak ridho. Nah, tapi kadang-kadang kalau mendapatkan musibah, mendapatkan kesusahan, itu banyak orang yang tidak menerima. Langsung gerutu, ya Allah, kenapa kok saya dikasih musibah? Ya Allah, kenapa kok saya dikasih susah? Itu orang yang tidak ridho. Itulah kenapa kita itu selalu diperintahkan berdoa kepada Allah supaya Allah itu memberikan rasa ikhlas, rasa nerimo di dalam hati kita. Jadi apapun yang Allah berikan itu kita terima. Diberikan banyak ya kita terima, diberikan sedikit ya kita terima. Dikasih kesenangan kita alhamdulillah, dikasih kesedihan ya kita inna lillah. Bersabar. Karena harus kita yakini apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik bagi kita. Yang kita dapatkan itu adalah apa yang terbaik, walaupun mungkin bukan sesuai dengan keinginan kita. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau itu membenci sesuatu yang Allah berikan, membenci takdir yang Allah berikan, padahal itu baik bagimu. Kayak obat itu pahit ya Pak. Obat itu dibenci, tapi kan itu baik bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan bisa jadi kamu itu menyukai sesuatu, menyenangi sesuatu, tapi itu adalah buruk bagi kalian. Ya kayak tadi miras, narkoba, itu kan enak. Itu disenangi oleh orang, tapi kan itu membawa kejelekan. Maka apapun yang Allah berikan itu pasti yang terbaik, karena Allah yang paling tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah yang Maha tahu, sedangkan kita itu tidak tahu apa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itulah hadis yang pertama dari berdoa kepada Allah agar diberikan akhlak yang mulia. Saya nanti insya Allah masih ada satu hadis lagi. Itu insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ini sudah masuk waktu syuruk ya. Sebelum saya tutup ada pertanyaan terlebih dahulu. Semoga. Ya. Nih, pertama caranya tadi yang pertama yang pertama kita harus yakini bahwa ketika Allah memberikan kesedihan kepada kita, rezeki yang surut itu berarti memang itu yang terbaik bagi kita. Karena
kita yakin saja, ketika kita dikasih kesusahan itu berarti supaya Allah itu ingin kita bersabar. Karena Allah tahu mungkin ketika kita dikasih keuangan, mungkin malah kita itu jadi orang yang tidak bersyukur. Itulah kenapa kita dikasih kemiskinan. Makanya ada orang yang, kenapa kok saya miskin? Ya mungkin bisa saja ketika kamu itu kaya, nanti malah jadi orang yang kufur, yang tidak bersyukur. Makanya dikasih miskin supaya bisa sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu ingat, apapun kesusahan kita, itu masih ada orang yang lebih susah. Kita dikasih sakit apa? Tangannya nggak bisa gerak. Alhamdulillah masih nggak bisa gerak, masih ada kemungkinan untuk sembuh. Banyak orang yang tangannya itu tidak punya sama sekali. Saya tidak punya tangan, ya alhamdulillah masih punya kaki. Saya tidak punya tangan, masih tidak punya kaki, alhamdulillah masih badannya masih sehat. Saya cuma uangnya cuma 100.000. Ya alhamdulillah ada orang yang cuma punya uang 50.000. Maka ada salah satu makbudnya yang bagus sekali, kalau masalah ibadah, lihatlah di atasmu kalau dalam masalah ibadah, tapi lihatlah ke bawahmu ketika masalah harta. Kita bandingkan diri kita dengan yang lebih susah, maka insya Allah itu kita bisa bersyukur. Kita ditimpa musibah, harta kita hilang semua. Alhamdulillah, yang hilang cuma harta. Anggota keluarga kita masih sehat semua. Itu ada orang yang kehilangan anaknya, kehilangan orang tuanya di musibah ya. Nah itu salah satu cara untuk bersyukur, selalu melihat ke bawah. Ketika kita melihat ke bawah, membandingkan diri kita dengan orang yang kurang, maka insya Allah kita akan selalu merasa beruntung, selalu bisa bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita itu selalu membandingkan orang yang lebih, orang yang di atas kita, maka isinya apa? Isinya itu ya iri, dengki, menggerutu, mencela Allah. Itu aja isinya. Tidak bisa bersyukur. Ini pagi. Teman-teman, saya juga sampai di sini karena sudah lewat waktu syuruk ya. Nanti setelah ini bisa langsung sholat syuruk. Aku qouli hada, jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nun wal qalami wa yastun fasabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallah.